Harga gula pasir melejit. Ya, sejak sebelum Lebaran, harga gula bahkan meroket dari yang sebelumnya Rp14.000, kini Rp18.500 per kilogram. Bahkan di beberapa daerah, harganya sudah tembus di atas Rp20.000. Angka ini tentu jauh dari harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, yakni sebesar Rp17.500. Selain rumah tangga, kenaikan harga gula tentu sangat berpengaruh terhadap pedagang makanan ataupun minuman, terutama bagi mereka pedagang kaki lima atau jajanan sederhana yang menjadikan usahanya sebagai mata pencarian utama. Tetapi, tahukah Anda bahwa ada sebagian besar yang memakai pemanis buatan sebagai pengganti alternatif gula pasir? Padahal banyak yang berpendapat mengkonsumsi pemanis buatan justru bisa mendatangkan resiko untuk kesehatan. Kalau menurut aku ya itu bahaya sih, karena kan kita di situ kita nggak tahu ya pakai bahannya apa. Itu juga bisa bahaya itu karena bisa diabetes juga kan. Terus ada penyakit-penyakit lain yang mungkin bakal mengepengaruhi. Kalau dibilang bahaya pasti bahaya, tapi kalau dikonsumsinya secara berlebihan. Tapi kalau misalkan itu balik lagi sama pribadinya masing-masing. Kalau misalkan dia bisa mengontrol itu mungkin nggak masalah. Salah satunya adalah Galih, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang gulali ini memang mengaku sangat terpengaruh dengan kenaikan harga gula. Pasalnya, gulali sendiri memang pada dasarnya memakai bahan baku gula sebagai komponen utamanya. Biasa berjualan di sekolah-sekolah dengan harga yang murah, Galih mau tak mau harus mencari alternatif sebagai tambahan rasa manis pada gulalinya. Kalau di rumah sih saya pakai gula sama campuran gula biang biar mengirit bahan gitu ya. Mengirit uang gitu ya, biar nggak terlalu banyak pengeluaran. Terlalu banyak, ada banyak di warung-warung juga itu yang di warung yang buat gula itu. Di warung-warung biasa yang 5 ribuan, harganya 5.000. Setelah berjualan sejak 5 tahun yang lalu, awalnya Galih memang memakai gula pasir sebagai satu-satunya bahan. Tetapi ketika harga gula mulai tak terkendali, dia pun memutuskan untuk mencampur adonannya dengan pemanis buatan. Menurut pria berusia 33 tahun ini, tak sulit untuk meracik gulali dengan memakai pemanis buatan. Semua bahan dimasak bersamaan dengan air di atas api hingga mendidih. Kalau gula pasir sekarang hampir mau 20.000 kilonya. Iya, gulanya seperempat aja, dikasih itu pemanis itu sedikit biar ngurangin modal doang. Ya airnya dikit aja, gulanya kalau gula sekilo ya airnya. Yang pentingnya gulanya ketutup air. Kalau banyak-banyak kan nggak bakalan itu, bakal lama masaknya juga. Menurut Galih, gula pasir tetap harus digunakan. Karena gula pasirlah yang menciptakan adonan gulali menjadi elastis dan mudah dibentuk. Jika hanya menggunakan pemanis saja, adonan akan gagal karena memiliki tekstur yang sangat lembek dan sulit dibentuk. Adonan gula dimasak selama kurang lebih 1 jam, sembari diaduk dan dicek berkala untuk memastikan kematangannya. Iya, kalau udah matang, udah kelihatan udah agak kecoklatan, sama gak ada gumpal-gumpal gitu, gak ada itunya. Ngelihat itu, kalau takutnya kelewat atau kematangan kalau kematangan kan nanti jadi gulanya jadi pahit, jadi nggak ada rasanya. Setelah matang, adonan gulali dimasukkan ke dalam 2 wadah. Masing-masing wadah diberi pewarna makanan merah dan hijau agar lebih menarik. Galih paham betul penggunaan pemanis buatan yang berlebihan seringkali menimbulkan efek pahit pada gulali nantinya. Menurutnya, penggunaan pewarna makanan
juga bisa sedikit menyamarkan rasa pahit pada gulali. Kalau yang full gula itu manis, nggak ada pahitnya, manis terus, nggak ada itu. Kalau yang pakai campuran mah ujung-ujungnya kalau kebanyakan nanti suka ada itunya pahit-pahitnya. Gulali dia jual dengan harga 3 sampai 5.000 rupiah tergantung dari ukuran besar kecilnya. Dalam sehari, Galih bisa mengantongi pendapatan bersih kisaran 150 hingga 200 ribu rupiah. Lantas, apa sebenarnya pemanis buatan yang beredar di pasaran serta apa resikonya? Pada dasarnya, pemanis buatan dibuat dari senyawa kimia yang dimanfaatkan sebagai pengganti gula. Melalui proses kimiawi, pemanis buatan menawarkan rasa yang berlipat-lipat kali lebih manis daripada gula biasa. Bahkan, pemanis buatan memang sudah diakui sebagai salah satu bahan tambahan pangan. Jadi pemanis buatan ini secara resmi memang sudah terminologi sudah masuk dalam BPOM ya. Nah, untuk bahan tambahan pangan sendiri untuk pemanis terbagi dua, ada yang alami, ada juga yang buatan. Disebut buatan karena tidak terdapat di alam, sehingga harus melewati proses pembuatan secara kimiawi. Di Indonesia sendiri ada 6 jenis pemanis buatan yang memang diakui oleh pemerintah. Di antaranya asesulfam, aspartam, natrium siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam. Tiap jenis pemanis buatan terbuat dari molekul kimia yang berbeda-beda. Setiap jenis pemanis buatan memiliki fungsinya masing-masing. Seperti aspartam lebih sering digunakan pada agar-agar. Asesulfam sering digunakan dalam minuman karena mudah cair dan stabil dalam temperatur tinggi. Neotam dan sakarin lebih sering digunakan untuk makanan rendah kalori. Sukralosa sering digunakan untuk makanan yang menggunakan teknik goreng atau panggang. Sedangkan siklamat sering digunakan untuk permen atau minuman ringan dan jauh lebih banyak ditemukan di pasaran. Untuk pemanis buatan ini, dalam jumlah yang sangat sedikit itu sudah bisa memberikan rasa manis yang jauh sangat banyak dan sangat tinggi dibandingkan dengan gula pasir biasa. Misalnya saja untuk neotam ya, kategori yang ke-6. Neotam ini memiliki tingkat kemanisan bahkan sampai 13.000 kali daripada gula pasir. Secara umum, pemanis buatan memiliki kalori yang rendah sehingga banyak yang menganggap bahwa aman-aman saja untuk dikonsumsi. Tetapi menurut Dr. Ana, justru dari situlah muncul potensi berbahaya. Pasalnya, pemanis buatan yang diyakini bisa meningkatkan rasa, bisa jadi dikonsumsi secara berlebihan. Dengan struktur molekul yang berbeda, memiliki dosis acceptable daily intake-nya juga berbeda. Acceptable daily intake adalah jumlah maksimum dari bahan tambahan pangan. Satuannya itu miligram per kilogram berat badan. Rasa manis yang penjual masukkan itu adalah dari pemanis buatan sakarin ya. Diperiksa ternyata kadarnya bisa mencapai 319 sampai 350 mg. Bayangkan misalnya seorang anak yang berat badan kisaran 35, 40 misalnya dengan dosis maksimal hanya 5 mg per kilogram berat badan, let's say dikali 35 atau 40, itu kurang lebih hanya 170 sampai 200 mg. Itu sudah jauh melebihi daripada acceptable daily intake-nya. Tak pelak dengan dosis yang cenderung berlebihan tersebut, beberapa kalangan sangat menekankan bahaya dari pemanis buatan. Bahkan mengonsumsi pemanis buatan secara berlebihan diduga bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan resiko stroke, diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Namun hal itu masih menimbulkan pro kontra di kalangan medis.